Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Setiawan dari kelas 642E 1 NIM 64252163. Di sini saya akan menjelaskan konsep bahasa, sifat bahasa, ragam, dan laras bahasa. 1. Konsep bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, bebas, kesepakatan yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Secara umum, bahasa memiliki dua wujud utama. Bahasa merupakan sistem tanda bunyi yang abstrak, berupa kaidah atau kompetensi yang ada di dalam pikiran manusia, ucapan atau wicara. Merupakan perwujudan nyata dari bahasa, yaitu hasil penerapan kaidah tersebut dalam bentuk tulisan atau lisan. Fungsi utama bahasa: sebagai alat komunikasi, sebagai alat berpikir, sebagai alat mengungkapkan perasaan dan pikiran, sebagai alat pemersatu dan identitas kelompok. 2. Sifat bahasa. Menurut para ahli linguistik, bahasa memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut. 1. Arbiter. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bunyi dengan benda atau konsep yang dimaksud. Contoh, meja bisa disebut table dalam bahasa Inggris, atau meja Indonesia, bunyinya berbeda tapi objeknya sama. 2. Sistematik. Bahasa tersusun menurut pola atau sistem tertentu, sistem bunyi, sistem kata, dan sistem kalimat, sehingga dapat dipelajari dan dipahami. 3. Dinamis. Bahasa tidak statis, melainkan selalu berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan budaya. 4. Manusiawi. Bahasa hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia, berbeda dengan komunikasi pada hewan dan yang terbatas. 5. Bersifat sosial. Bahasa digunakan dalam pergaulan hidup masyarakat dan menjadi milik bersama. 6. Konvensional. Penggunaan bahasa didasarkan pada kesepakatan atau peraturan yang disepakati oleh pemakainya. 3. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda tergantung pada situasi penutur dan media. A. Berdasarkan penutur. Ragam ideolek bahasa yang digunakan oleh seseorang secara khusus yang menjadi ciri khas pribadinya. Ragam dialek. Ragam bahasa yang dipakai oleh kelompok orang di daerah tertentu, misal bahasa Indonesia, dialek Jawa, dialek Sumatera. Ragam sosial. Ragam bahasa yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, dan usia penutur, misal bahasa kaum terpelajar versus bahasa rakyat dan bahasa remaja. B. Berdasarkan situasi. Ragam formal atau baku digunakan dalam situasi resmi, pidato, buku pelajaran, atau surat dinas, mengikuti kaidah tata bahasa yang ketat. Ragam non-formal, tak baku, digunakan dalam situasi santai atau akrab, lebih fleksibel dan sering menggunakan kata serapan atau singkatan. C. Berdasarkan media. Ragam lisan. Bahasa yang diucapkan bergantung pada intonasi, tekanan, dan jeda. Ragam tulisan. Bahasa yang ditulis menggunakan pada tanda baca, huruf besar atau kecil, dan struktur paragraf. 4. Laras bahasa. Laras bahasa atau gaya bahasa adalah cara seseorang atau sekelompok orang yang mengekspresikan pikiran dan perasaannya, baik secara lisan maupun tulisan. Laras menentukan nuansa atau kesan yang ingin disampaikan. Jenis-jenis laras bahasa antara lain: 1. Laras ilmiah, cermat, lugas, objektif, menggunakan istilah teknis, contoh makalah, jurnal, laporan penelitian. 2. Laras persuratan, sastra, kaya akan majas, imajinatif, puitis, emosional, contoh novel, puisi,
dan cerpen. 3. Laras surat kabar, singkat, padat, informatif, menarik perhatian, contoh, berita atau tajuk rencana. 4. Laras administratif, baku, resmi, menggunakan rumusan tetap, contoh, undang-undang, peraturan, pemerintah, surat keputusan. 5. Laras percakapan, santai, luwes, menggunakan kata ganti orang yang akrab, contoh, bicara dengan teman, dialog, dan drama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.